dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar mengenai fotosintesis, yaitu bagian dari peristiwa anabolisme karbohidrat. Pelajaran untuk biologi SMA kelas 12 di semester 1. Ayo kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran. Anabolisme karbohidrat adalah proses metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia yang kompleks. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan nama fotosintesis. Berikut reaksi sederhana dari fotosintesis. 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan energi cahaya matahari dan klorofil diubah menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas memiliki membran rangkap yaitu luar dan dalam. Dalam kloroplas terdapat tumpukan tilakoid yang akan membentuk grana. Tilakoid adalah sistem membran yang berisi klorofil dan pigmen-pigmen fotosintetik. Tumpukan tilakoid akan membentuk grana. Stroma adalah cairan koloid di luar tilakoid yang mengandung enzim-enzim dan bahan-bahan kimia. Kloroplas memiliki ribosom dan DNA sendiri. Membran tilakoid berfungsi menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Fotosintesis terjadi dalam dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dalam reaksi terang ada jalur non-siklik dan jalur siklik. Sedangkan dalam reaksi gelap atau reaksi tidak butuh cahaya ada 3 proses, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Berikut proses jalur non-siklik pada reaksi terang. Proses ini diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Foton berarti cahaya. Ada 2 tipe fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 memiliki pusat reaksi yang ditandai dengan P700. Sedangkan fotosistem 2 memiliki pusat reaksi yang ditandai dengan P680. Fotosistem 1 atau PS1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 atau PS2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Reaksi terang melibatkan 2 fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu PS1 dan PS2. Jalur non-siklik diawali dengan cahaya matahari yang akan ditangkap oleh klorofil dalam PS2, sehingga elektron di pusat fotosistem naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron yang telah naik menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O menjadi 2 molekul H+ dan 1 molekul O- dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem 2. 2 molekul O- akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi O2 yang akan dilepas oleh tumbuhan. Peristiwa ini disebut fotolisis air. Berikut reaksi fotolisis air. Elektron yang ditangkap akseptor primer akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu PEKI atau plastoquinon, kompleks sitokrom, dan PC atau plastosianin. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron akan melepaskan sebagian energinya, sehingga mampu membentuk ATP. Elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Sehingga elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian diteruskan menuju FD atau ferredoksin. Selanjutnya, enzim NADP reduktase akan menggunakan elektron tersebut untuk reaksi reduksi dan membentuk NADPH. Hasil dari jalur non-siklik adalah terbentuknya molekul ATP dan NADPH. ATP dan NADPH selanjutnya akan digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis. Jalur siklik. Jalur siklik terjadi apabila produksi ATP
pada aliran elektron non-siklik tidak mencukupi untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis. Energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik selanjutnya akan ditangkap akseptor primer, kemudian disalurkan menuju FD, kompleks sitokrom, dan PC sebelum kembali ke tempatnya semula pada fotosistem 1. Saat bergerak dari FD, kompleks sitokrom, dan PC, elektron akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membuat ATP melalui chemiosmosis. Kesimpulannya, jalur siklik hanya menghasilkan ATP saja dan hanya melibatkan fotosistem 1. Reaksi gelap atau siklus Kelvin atau reaksi tidak butuh cahaya. Reaksi gelap berlangsung di stroma. Ada 3 fase. Yang pertama yaitu fiksasi CO2. Fiksasi CO2 akan mengikat 3 molekul karbon dioksida satu persatu dengan cara melekatkannya ke gula berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis langkah pertama ini adalah RUBP karboksilase atau disingkat dengan rubisco. Rubisco adalah protein yang paling melimpah dalam kloroplas. Produk dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul 3 fosfogliserat untuk setiap CO2 yang difiksasi. Fase 2, reduksi. Setiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima 1 gugus fosfat tambahan dari ATP sehingga menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian sepasang elektron yang disumbangkan dari NADPH akan mereduksi 1,3 bifosfogliserat menjadi gugus aldehid G3P atau gliseraldehid trifosfat. Gliseraldehid trifosfat merupakan gula berkarbon 3 yang sama seperti hasil yang terbentuk pada proses glikolisis melalui pemecahan glukosa. Setiap 3 molekul CO2 yang memasuki siklus akan membentuk 6 molekul G3P. Namun, hanya 1 dari gula berkarbon 3 ini yang dapat dihitung sebagai perolehan neto karbohidrat. 1 molekul dari gliseraldehid trifosfat atau G3P akan keluar dari siklus yang akan digunakan oleh tumbuhan. Namun, 5 molekul yang lain harus disiklus ulang untuk menghasilkan 3 molekul RUBP. Fase 3, regenerasi RUBP. Dalam serangkaian reaksi kompleks, rangka karbon 5 molekul G3P disusun ulang oleh langkah-langkah terakhir dari siklus Kelvin menjadi 3 molekul RUBP. Untuk melakukan hal ini, siklus harus menggunakan 3 molekul ATP lagi. Akhir dari fase 3 adalah RUBP yang kini sudah siap untuk menerima CO2 kembali. Untuk membentuk 1 molekul G3P atau gliseraldehid trifosfat, 1 siklus Kelvin akan mengkonsumsi 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH. Kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis adalah reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. H2O yang digunakan sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut juga sebagai fotolisis air. Aliran elektron non-siklik akan menghasilkan ATP dan NADPH. Sedangkan aliran elektron siklik akan menghasilkan ATP. ATP dan NADPH digunakan untuk menjalankan reaksi gelap fotosintesis yang terjadi di stroma. Kesimpulan dari reaksi gelap adalah reaksi gelap atau siklus Kelvin membutuhkan 3 molekul karbon dioksida. Reaksi gelap membutuhkan 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang fotosintesis. Dibutuhkan 2 molekul gliseraldehid trifosfat atau G3P untuk membentuk 1 molekul glukosa. Artinya, dibutuhkan 2 kali reaksi gelap untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Berikut perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis.
Animasi fotosintesis. Kloroplas. Di dalamnya terdapat grana dan cairan yang disebut stroma. Ini adalah grana yang tersusun atas tumpukan tilakoid. Reaksi terang diawali dengan ditangkapnya foton oleh membran tilakoid. Reaksi terang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Reaksi terang akan menghasilkan ATP dan NADPH dalam rantai transport elektron. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap berlangsung di stroma. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Dalam reaksi gelap akan dibentuk gliseraldehid trifosfat yang kemudian untuk membentuk glukosa. Pada reaksi terang terjadi peristiwa fotolisis air, yaitu dipecahnya molekul air hingga dihasilkan oksigen.